En, cerita tentang 3 mobil tuh. Pakai salawat. Iya betul, pakai salawat. Terus? Dulunya kan kerja pembantu rumah, udah gitu kalau pagi-pagi itu suruhnya cuci kereta, artinya rasanya dan Kereta tuh mobil. ingat pesannya Ustadz itu, kalau kepingin apa salawatin sambil saya gosok tayarnya itu bilang tak apa sekarang ngisi kereta orang, nanti suatu saat bisa punya sendiri. Alhamdulillah, tak lama kemudian dah saya selalu salawat diamalkan terus. Tiba-tiba sama bos, udah saya buatkan resin bagi kereta, dia nak Mesin balik bagi mobil. ambil semua, resinnya ada, keretanya ada. Itu siapa? Pak Lili udah pernah nyupir sendiri. Allah. 3 mobil lah sekarang. Allah. Udah gitu, kan Ustadz bilang kalau kepingin ke negara mana-mana salawatin. Saya udah ke 7 negara. Ya, nih kawan-kawan semua ya, teman-teman. Ini masuk. Masuk aja. Ini rumah dibeli nggak pakai duit. Iya, pakai salawat. Allah, tadi barusan orang cerita. Gimana ceritanya nanti kita coba tanya. Ini kamar siapa? Masya Allah. Ini kamar pribadi ini mah. Gak apa-apa, doain. Mohon doa, saya mohon doa. Wih keren Ya Allah. Diambilin orang-orang saleh, ya Allah. Jadi ini bener nggak pakai duit? Iya, ada duit tapi Ustaz pastilah nggak masuk gitu kan. Ya itu kata Ustaz, salawatin, duduk di sini. Allah. Apapun Minta yang ke Allah. Yang tadi makanya saya terulang kembali Ustaz, ya Allah, memang Allah Maha Kaya, tidak tahu. Takdir Allah, Ustaz, takdir Allah, ya Allah, ya Allah. Ustaz, saya jadi cerita ya. Dapatnya rumah ini tuh enak aja Ustaz. Kalau ada kemauan di situ sholawatin. Allah. Saya itu Ustaz, saya sembari nangis. Ya namanya uang besar gak di tangan ya Ustaz. Kata Ustaz kan gitu. Kalau ada yang mau, ada kemauan di situ banyakin sholawat, di situ duduk minta ke Allah. Wasilahnya itu Ustaz. Saya tuh kesini terima kunci Ustaz. Masya Allah. Tidak tahu Allah. Rumah gede banget loh ini. Ustaz, saya mohon doanya. Ih gede banget Ustaz, rumah di ini. sini, ayah. Gede banget. Subhanallah. Wasilahnya Ustaz. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ih bagus Ustaz, ke amat. kamar kantor tuh Ustaz, kamar kantor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita masih belajar melanjutkan tentang berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bicara tentang filosofi, makna, sejarah barangkali, terus ayat-ayat, hadis-hadis yang berkaitan dengan salawat, dan tentu saja yang insya Allah juga kita bicara tentang fadilah, kekuatan, kelebihan berselawat. Pemirsa yang dirahmati Allah, saya menggunakan cara berpikir sederhana bahwa dengan berselawat itu doa seseorang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu kesempatan saya bercerita dari cerita yang saya dapatkan dari kejadian sehari-hari. Ada seorang tukang nasi uduk kepengen rumah yang di depan dia punya warung. Enak banget dia bilang sama Allah nih, kalau rumah itu ya Allah bisa jadi punya saya. Yang membedakan antara dia dengan yang lain adalah yang lain hanya kepengen saja, tapi si tukang nasi uduk ini menyampaikan keinginannya itu kepada Allah sehingga menjadi ibadah dan menjadi doa. Hingga pada suatu saat dia kemudian melihat rumah itu berdoa kepada Allah dengan diiringi berselawat kepada Rasulullah. Jadi asal bukan nasi uduk tuh dia liatin rumah itu, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, enak banget kalau bisa kebeli rumah tuh. Ditutup sama salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya. Kemudian dia berselawat lagi kepada Rasulullah ketika dia tutup dan berdoa kepada Rasulullah, lalu kemudian tiap hari dilakukan itu. Tiap hari dia lakukan, kemudian berselawat kepada Rasulullah SAW
sambil kemudian berdoa agar rumah yang di depan dia punya nasi uduk itu jadi milik dia. Tahu saudara apa yang terjadi? Seminggu kemudian rumah itu disolawatin. Alhamdulillah ada tulisan dijual. Ya, kita kesini sebentar yuk. Nanti kita akan bahas ini ya. Wa makanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Surahnya Al-Anfal ayat 33. Nanti pemirsa ya siap-siap buka Al-Quran, buka surah Al-Anfal ayat 33. Kita bahas ayat ini. Tapi sebagai merefresh ya. Dari kajian-kajian yang kemarin ya, salawat ini adalah pengantar yang baik, pendorong yang baik. Buat apa? Buat doa. Jadi anggap saja ya, ini langit begitu. Ini doa kita. Kalau seseorang hanya berdoa, ya, seperti si ibu tadi berdoa, ya Allah enak banget kalau rumah itu bisa jadi rumah saya. Maka doa ini bisa jadi dia akan lambat naiknya ke langit. Tapi kalau dia sebelum berdoa, ditambah dulu dengan salawat, komposisinya seperti ini pemirsa. Salawat, doa, lalu ditutup lagi dengan salawat. Maka salawat yang pertama ini akan narik ya, akan narik doa ini ke atas. Lalu salawat yang berikutnya, dia akan mendorong doa ini ke langit. Subhanallah ya. Di dalam buku saya ceritakan tentang salawat ya. Nah ini berselawat kepada Nabi ya. Ini Masya Allah ini. Jadi ini ilmu murah dan wajib banget kemudian kita lakukan, kita laksanakan. Karena kalau kita kemudian sudah pakai ilmu salawat ini di dalam keseharian kita, maka kita akan mendapati bahwa duit menjadi tidak penting. Pertolongan manusia juga apalagi. Kita udah nggak butuh deh sama cerita duit. Maaf ya, bukan berarti kita benar-benar nggak butuh. Maksudnya, kita tidak lagi bergantung sama duit karena kita bisa mencapai keinginan kita, hajat kita. Salah satu dengan wasilah salawat. Si ibu ini berdoa terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan berselawat kepada Rasulullah. Hasilnya apa? Rumah itu kemudian ada tulisannya, yakni dijual. Ini kemajuan kan? Tadinya nggak ada tulisan dijual, sekarang ada tulisan dijual. Melihat ada tulisan dijual, dikencengin lagi sama dia salawatnya. Tadinya baca cuma 1 kali, tutupnya juga 1 kali. Sekarang dia 10 kali, tutupnya juga 10 kali. Didawamin lagi 1 minggu berturut-turut sama dia. Asal buka salawat di pagi hari, tutup salawat lagi 10 kali, buka lagi 10 kali, tutup 10 kali. Alhamdulillah pemirsa, subhanallah ini, Masya Allah nih kisah. Ini rumah kemudian kebeli. Ini rumah kebeli sama orang lain. Kebeli sama orang lain. Wajar nggak? Kebeli sama orang lain wajar? Iya wajar. Orang dia nanya juga enggak. Apalagi ngasih DP, ngasih tanda jadi. Enggak, wajar aja kalau kemudian orang lain yang membeli rumah ini. Tapi sebagai doa, saudara, ini doa sedang naik ke atas. Sedang naik ke atas. Bedanya si ibu dengan kita berhenti bersalawat. Kita berhenti berdoa. Tapi si ibu ini tidak berhenti berselawat dan tidak berhenti berdoa. Bagaimana kemudian kisah selanjutnya? Dan apa yang terjadi ya, apa yang dimaksud, apa yang kita pahami nanti dari ayat 33 surah Al-Anfal. Tetap bersama Ustaz Yusuf Mansur, jangan kemana-mana. Alhamdulillah pemirsa masih bersama Yusuf Mansur di acara kesayangan kita Wisata Hati TV. Kita doain ya para kameramen yang belum menikah, mudah-mudahan segera menikah, punya jodohnya. Yang belum punya anak, mudah-mudahan bisa segera memiliki anak keturunan. Yang soleh-soleha, kameramen yang tidak kelihatan mukanya karena memang
invisible man ya, manusia nggak kelihatan, tapi hasil produksi mereka atas izin Allah dan para teman-teman yang ada di studio, mereka lah yang senantiasa berjasa atas izin Allah membuat saya bisa ketemu dengan saudara-saudara pemirsa semua setanah air. Dan insya Allah mudah-mudahan ya kameramen yang pada rajin, dia pada ikutin ngaji, bukan cuma sekedar melaksanakan tugasnya, mudah-mudahan juga Allah berikan pahala bagi pemirsa, dari pemirsa semua yang berselawat, mereka semua insya Allah dapat pahalanya. Juga buat seluruh stakeholder mulai dari atas sampai yang paling bawahnya, mudah-mudahan lah setiap kali pemirsa kemudian berselawat, mereka pun dapat pahalanya. Baik, kita terusin. Si ibu ini kemudian berbeda dengan kita. Kita ketika satu barang itu sudah tidak lagi bisa kita miliki, kita berhenti berdoa. Apa yang terjadi dengan si ibu ini? Dia terus berdoa. Dia terus berselawat pada Rasulullah. Jadi udah jadi pakaian gitu loh. Ya, buka solawat, tutup solawat. Buka nasi uduk, solawat, tutup solawat. Sambil ngeliatin tuh rumah. Alhamdulillah. Kemudian rumah itu dijual kembali. Dan dibeli lagi sama orang lain. Pembeli yang keempat adalah anaknya. Dan gratis. Nggak pakai bayar. Emang begitu tuh. Ada orang tua yang melaksanakan riyadhah, ya rajin amalan ini, amalan itu. Ke orang tuanya nggak dapet, tapi ke anaknya netes gitu. Ada orang ya teman-teman mahasiswa kita barangkali atau mahasiswa Anda semua yang kelihatannya nggak pernah sholat ketika dia kuliah, ya nggak ada ibadahnya deh. Tapi begitu dia lulus, dia langsung kerja. Kenapa bisa begitu? Sebenarnya mah dia kelimpahan amal soleh dari ayah ibunya. Kalau dari sisi dia nggak ada rezekinya, tapi dari sisi orang tuanya ada rezekinya. Nah ini dia. Si tukang nasi uduk ini beriadoh dengan amalan sholawat. Alhamdulillah pembeli keempat adalah anaknya dan tidak pakai duit alias gratis. Apa pasal? Karena pembeli yang keempat menikahi anaknya ini, ya jadilah dia kemudian pemilik rumah ini. Subhanallah. Nah inilah yang kita pelajari dari minggu kemarin. Insya Allah juga selama seminggu ini. Kalau masih ada yang bisa kita pelajari, kita tambahin lagi di minggu depan. Insya Allah nggak ada ruginya. Ini sholawat Masya Allah, Masya Allah. Ente punya bini cerewet, udah tungguin dia tidur. Tungguin dia tidur. Begitu dia tidur, ambil wudhu. Dengan tangan yang masih basah sama wudhu, keringin dikit. Jangan sampai basah banget. Keringin. Terus pegang bibir istri ente. Sak, pegang. Salawatin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, nih bibir Masya Allah. Ampun ya Allah. Cerewetnya gak kira-kira. Udah gitu suka ngomongin orang. Udah terus ya. Insya Allah digigit bini tuh. Nah, ngomongin gua loh. Ente tungguin tidur. Kalau nggak tidur bini repot. Ustadz emangnya penting tuh megang-megang begitu? Loh, ini persoalan visualisasi saudara. Persoalan imajinasi. Ya, insya Allah. Nah, sambil kita cicil fadilah-fadilah salawat yang model kayak begini, kita membahas surah Al-Anfal ayat 33. Saudara-saudara, dengan Quran di tangan saudara, mari kita ngaji bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo. Wa ma kana Allahu. Ayo. Liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab kalian semua. Allah tidak akan mengazab mereka yang berdosa. Allah tidak akan mengazab mereka yang lalai. Allah tidak akan mengazab mereka semua yang kemudian berbuat salah, berbuat maksiat. Wa anta fihim. Selama kemudian engkau wahai Rasulullah ada di antara mereka. Kalau saudara pemirsa sedang megang Al-Quranul Karimnya, nanti ada ayat lanjutan dari ayat potongan ini, yakni wa makanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ya. Dan Allah tidak akan juga mengazab mereka sepanjang mereka mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan setelah yang mau lewat berikut ini.